Basa basi, bahas sana, bahas sini. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan kami di acara Basa Basi Bahas Sana Bahas Sini. Alhamdulillah kita sekarang kedatangan narasumber calon presiden BEM dan calon wakil presiden BEM, ya, paslon nomor urut 3 ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa? Ya seperti biasa kuliah. Kuliah. Lagi mempersiapkan kampanye sih. Oke. Gimana persiapan kampanyenya? Masih ke Bu Indah untuk kontrak tempat sih. Asrama ya. Nah, sebelumnya mungkin perkenalan dulu dari capresnya. Baik, Kenalan mungkin terus background organisasinya apa, mungkin kalau ada prestasinya silahkan perkenalan membanggakan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Ani Susilawati dari Prodi D4 Kebidanan semester 5. Kalau riwayat organisasi dari BEM kemarin dari divisi Pengmas, Pengabdian Masyarakat. Cukup. Oke, dari BEM ya. Ya. Berarti sudah ikut BEM Satu tahun ya. periode. Satu periode. Oke, lanjut wapresnya ini. Saya Puspa Riawati, bisa dipanggil Puspa, dari Prodi Analis D3 TLM. Kalau soal pengalaman organisasi, saya suka organisasi sejak SMP kali ya. SMP itu saya ikut OSIS, sementara SMA saya tidak terlalu aktif soalnya waktu itu COVID, jadi cuma ikut Pick Air kalau nggak salah. Terus pas kuliah ini gabung BEM. Oke. Jadi secara dasar pengalaman organisasi teman-teman mbak-mbak yang cantik-cantik ini sudah punya pengalaman yang mudah-mudahan nanti bisa diterapkan. Kalau misalnya jadi sebagai presbem dan wakil presbem bisa diterapkan pengalaman itu ya. Kenapa ini kok pengen maju jadi presbem dan wakil presbem? Mungkin jadi dari presbemnya aja dulu ya. Yang pertama sih Pak, pasti pengen nyoba hal yang baru. Terus ingin mengabdikan diri kepada kampus ini, terutama di organisasi kami, yaitu BEM. Oke, ingin mengabdikan diri ya. Bahasanya bahasa politis sekali ya. Kalau Puspa, gimana? Bahasa santri. Tentu saja yang pertama kali adalah ya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pertama-tama mesti untuk mengembangkan diri sendiri. Karena menurut saya Pak, kalau yang pertama itu niat kita hanya untuk orang lain, itu gak bakalan bahagia buat diri kita, dan ujung-ujungnya gak bakalan lebih baik juga. Jadi pertama kenapa saya mau jadi cawapres, tentu saja untuk mengembangkan diri sendiri dan juga mengabdi pada BEM. Dan juga saya sejak agak lama gitu belum ada anggota inti BEM atau presbem atau wapres dari analis, terakhir Kak Laila. Jadi itulah kenapa saya maju mewakili prodi saya sendiri. Iya, sebenarnya bukan belum ada ya, pernah ada. Iya pernah ada tuh, cuma udah lama jalan itu Pak. Iya. Gitu kenapa? Jadi kenapa pengen ini ya, mengikuti jejak langkah Laila ya. Ya, Laila itu tahun berapa ya presidennya? Kak Dita kalau nggak salah, tapi saya kan maba, jadi nggak pernah tahu Kak Laila. Apa yang membuat teman-teman ini ada nggak dari awal, apakah memang misal nih siapa Anis atau Puspa dari awal maba atau mungkin dari awal ikut BEM, saya pengen banget jadi presbem, ada nggak niatan seperti itu? Kalau dari saya sendiri sih Pak, gak ada. Saya cuman berkeinginan berkecimpung di organisasi kampus aja, tidak memiliki keinginan untuk jadi presbem dari kampus. Oke, jadi keinginan itu muncul ketika ada dorongan dan motivasi dari orang sekitar. Jadi dukungan juga berpengaruh ya, teman-teman juga mungkin ya yang mendorong, ayo maju gitu. Kalau Puspa?
Kalau saya dari semester 1 saya keterima BEM itu pengen jadi wapresnya aja sih, maju buat wapres dulu. Kalau wapres BEM buat sekarang mungkin belum ada keinginan buat juga. sekarang belum, tahun depan mungkin kemungkinan kan gitu. Iya. Berarti dari semester 1 ikut BEM itu sudah ingin Nyalon wapres. nyalon wapres ya. Oke. Iya, saya pengen tahu visi misinya. Iya, visi misi. Visi aja dulu ya Pak. Iya. Untuk paslon kami ini visinya yaitu menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Mulia Husada Madura menjadi organisasi yang unggul, simpatik, optimis dan takwa. Dan untuk misinya akan dijelaskan oleh pres saya. Nah, untuk misinya yang pertama itu Pak, melanjutkan dan meningkatkan program keagamaan guna meningkatkan ketakwaan mahasiswa Stikes Mulia Husada Madura kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik sehingga mewujudkan mahasiswa yang unggul. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa yang solidaritas antar sama mahasiswa sehingga tercapainya mahasiswa Stikes Mulia Husada Madura yang simpatik. Selanjutnya yang keempat, mendukung mahasiswa untuk mencapai sebuah tujuan sehingga dapat optimis dalam meraih prestasinya. Cukup, Pak. Oke. Saya mencatat ada 2 kata simpatik dan 2 kata takwa. Takwa. Iya, divisi dan misi. Kalau kemarin ya siapa capres paslon nomor urut 1 itu dia lebih menyongsong ke arah perubahan ya. Ingin merubah perubahan dalam segi revolusi mental teman-teman dari mahasiswa sendiri. Nah, saya lihat dari teman-teman paslon nomor 3 ini kayaknya saya mencatat ada 2 bahasa simpatik dan takwa. Kayaknya lebih ke keagamaan ya, lebih ke rohanian juga. Tapi sebelum masuk ke itu saya pengen tahu gitu, kenapa menggunakan bahasa simpatik? Apa yang mendasari teman-teman ini menggunakan bahasa simpatik? Apakah memang BEM sendiri untuk saat ini masih kurang rasa simpatik antar sama atau seperti apa? Enggak sih Pak, kalau rasa simpatik di BEM di periode kami tentunya itu sudah sangat solid lagi. Cuma kan ini untuk kedepannya, makanya kami menambahkan kata simpatik ini. Iya, dari Anis, yang saya tanyakan sebenarnya bahasa simpatik. Ya orang kalau menggunakan kayak kemarin calon paslon nomor urut 1 itu menggunakan bahasa saya lupa itu. Intinya dia menyongsong perubahan karena memang katanya banyak yang perlu dirubah, makanya menyongsong perubahan gitu. Apa yang mendasari teman-teman menggunakan bahasa simpatik gitu? Ya, Karena menarik ini saya baru dengar bahasa simpatik soalnya. Gimana? ya biar memperkuat aja sih Pak, memperkuat rasa simpatik dari organisasi-organisasi yang sebelumnya. Oke, berarti ingin memperkuat dan meningkatkan ya simpati dari itu bahasa simpatik itu untuk antar BEM sendiri atau mahasiswa? BEM juga mahasiswa. BEM juga ya mahasiswa. Oke, dan takwa. Kenapa harus ada kata takwa? Yang pasti karena di Stikes NHM sendiri kan terkenal dengan keislamiannya ya Bapak, makanya kami juga lebih ingin meningkatkan takwa mahasiswa di sini. Ada punya program kerja atau sudah punya rencana apa tentang untuk meningkatkan ketakwaan itu? Ada. Apa kira-kira program kerjanya? Sebenarnya sih Pak, melanjutkan dari program kemarin. Kan program kemarin itu mengadakan perayaan tahun baru Islam dengan Khatmul Quran, tapi kami di sini nambah dengan menghadirkan anak yatim juga. Gitu. Oke, menghadirkan anak yatim di tahun baru Islam gitu ya. Khatmul Quran Akbar gitu sama anak yatim. Selain itu ada nggak yang program kerja atau kegiatan yang bisa meningkatkan ketakwaan mahasiswa NHM?
Mungkin itu ketakwaan. Itu aja dulu dari kami. Oke. Jadi nanti mungkin bisa kolaborasi juga dengan Fosma ya. Karena Fosma juga salah satu organisasi yang basicnya juga keagamaannya. Ada juga bahasa solidaritas tadi ya. Menurut teman-teman, BEM sendiri itu sesolid apa? Solid sekali. Saya selama masuk banyak organisasi dari SMP, baru di BEM ini seperti terasa bukan organisasi tapi lebih ke keluargaan. Oke. Berarti solid sekali ya. Kalau range-nya saya 1 sampai 10 berapa? 10. 10. Bener. Tapi apa ya, karena saya kan sempat jadi ketua PDK ya, teman-teman kan juga tahu ya. Tapi kok masih ada kayaknya yang kurang apa ya, kurang solid dalam artian mungkin yang satu kerja, yang satu gak bantuin gitu. Itu seperti apa kira-kira? Sebenarnya kalau rasa solidaritas sendiri kembali ke diri masing-masing ya Pak. Tapi menurut saya BEM ini sudah sangat solid untuk yang periode sekarang. Sudah sangat solid. Dirasanya dari saya. Ini jujur dalam hati ini kan? Iya Bapak. Oke, jadi teman-teman tadi sudah menyampaikan beberapa visi misi ya. Visi misi yang nomor berapa? Yang belum kita bahas, mungkin para pendukung atau teman-teman mahasiswa pengen tahu. Nomor 2 sama nomor 4. Nah, nomor 2 itu apa? Mengembangkan bakat dan minat mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik sehingga mewujudkan mahasiswa Stikes Media Husada Madura yang unggul. Oke, gimana caranya teman-teman ini untuk bisa mengembangkan itu? Jadi sebagai implementasi dari misi ini, kami juga anggota BEM selanjutnya kan sama-sama ada periode 1 tahun. Jadi kami memantau dari situ. Nah, kalau dalam olahraga kan sudah ada NHM, KAPA. Nah, belum ada dalam seni dan sains. Maka dari itu kami ingin mengadakan SACI. Nah, singkatan dari SACI, Science and Art Competition. Jadi kami ingin mengadakan di NHM ini secara internal saja, karena tujuan kami kan mencari serta menampung bakat-bakat mahasiswa. Jadi kami akan mengadakan lomba di mana itu tentang sains dan art. Art seni. itu musik itu termasuk art? Masuk ya. Bagus itu. Nanti harus bisa dilaksanakan kalau betul-betul memang teman-teman bisa menang, itu bisa dilaksanakan, karena memang untuk sejauh ini kayaknya lebih ke olahraga ya kita ya. Itu untuk meningkatkan ini ya, minat dan bakat di bidang akademik itu sainnya ya. Non akademiknya yang art seni. Oke, nanti kita tunggu gitu ya. Termasuk ketika teman-teman nanti ya mudah-mudahan jadi, cuma kalau misalnya nggak jadi itu bisa Iya kan, akan ya bisa tetap kami diusahakan, karena itu memang menjadi ajang salah satu kegiatan yang bisa meningkatkan teman-teman itu, karena banyak sekali ya, musik aja sekarang masih belum jalan ya, teater drama juga belum jalan. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan. Anis ikut UKM, Anis? Ikut dulu Pak. Apa? Di Tahsin sama Tahsin. Berapa jus? Enggak Pak. Kalau Puspa ikut apa? Ikut LPM, English Club. Terus? Iya, sama sekarang ikut Hadrah. Oke. Menurut teman-teman gimana? UKM di NHM ini sudah berjalan lancarkah atau ada yang perlu kita evaluasi bersama? Menurut teman-teman? Dari mana dulu kakak saya? Kalau saya dari LPM itu dari tahun kemarin sudah bagus. Tidak hanya dari LPM, mungkin keseluruhan UKM. Keseluruhan saya mungkin kurang tahu karena saya nggak mengikuti semua UKM. Saya review dari yang saya ikutin saja dulu. Nah, kalau dari LPM itu sudah tertata materinya, ini ada. Kalau dari English Club mungkin dari jadwalnya saja ya Pak yang kurang tertata. Kalau dari Hadrah sudah bagus, cuma masih kurang pelatih kalau yang saya ikutin sekarang. Jadi ya kalau ada evaluasi dari saya mungkin itu dari jadwal serta
latihan atau materi apa yang disampaikan saat UKM tersebut. Oke. Kalau dari Anis, Kalau dari saya dari ada tahun nggak kemarin, Anis atau Puspa kan melihat UKM, misal kan pasti tahu kan, mungkin pernah ngelihat latihan UKM silat kayak gini, atau euforianya mahasiswa kalau ikut UKM juga seperti ini, gimana? nggak terlalu sih Pak, nggak terlalu melihat UKM lagi. Oke, Tahsin berarti ya. Kalau di Tahsin itu, kalau di zaman saya di maba itu aktif, tapi kalau tahun kemarin nggak ada katanya karena Pak Reza berhenti yang ngaji. Sekarang kan sudah ada ya, diganti Bu Sulai ya. Ya, jadi juga yang jadi evaluasi kontinuitasnya itu juga ya mungkin Pak, soalnya UKM-nya ada, gak ada lagi, gak ada lagi, sering hidup mati gitu. Ya, termasuk komitmen anggotanya juga sebenarnya Anggotanya ya. juga kadang semangat terus. Iya, biasanya Nggak ada. waktu awal masuk Awal-awal itu itu banyak semangat. sekelas Iya. penuh, terus udah semester 2 tinggal 10 orang yang hadir. Nah, teman-teman sempat berpikiran punya solusi ke sana nggak? Khusus teman-teman mahasiswa yang misal kurang punya komitmen ikut UKM, karena UKM ini kan menjadi apa ya, salah satu syarat Untuk untuk skripsi, untuk sidang skripsi, dan itu juga sebenarnya juga bisa meningkatkan kualitas diri dari seorang mahasiswa ikut UKM. Punya solusi nggak tentang itu? Kalau dari saya Pak, gimana kalau batas ikut UKM ini dibatasin? Misalnya untuk D3 yang paling tua ikut UKM ini semester 3 sama 4. Untuk 5-6 kan sudah semester akhir, jadi itu fokus ke KTI saja. Jadi agar dari semester 1 udah benar-benar ikut UKM, enggak kayak sudahlah ikut semester depan sampai nanti malah pas dimana udah semester 5 masih ikut UKM, dan di situ sangat mengganggu, dimana harus KTI-an, harus ini masih ikut UKM kan malamnya. Jadi dibatasin sampai semester berapa gitu. Oke. Jadi untuk D3 mengusulkan ini ya. Kalau S1 sampai semester berapa? Kalau di 4 adalah Semester 5 kan akhirnya 78. Sebenarnya yang membuat komitmen tuh kayaknya bukan semester deh ya. Karena banyak yang maba, motivasi diri sendiri sih Pak. yang dari maba sebenarnya juga banyak yang kurang komitmen gitu. Iya, mereka kurang komitmennya juga karena kita ikut UKM karena sebagai kewajiban untuk sidang nanti. Nah, makanya karena masih ada semester lagi, kita tuh kurang berkomitmen. Ya sudahlah, semester depan. Jadi komitmen kita itu kurang, Pak. Kayak udahlah, ada kesempatan lain kali. Nah, kalau dibatasin semesternya, mungkin kita akan lebih berkomitmen lagi, harus dapat sertifikat secepat mungkin. Semester itu. Jadi lebih semangat ikut UKM biar cepat dapat sertifikat Atau juga. mungkin sertifikat UKM itu syarat untuk naik semester gitu. Wah, iya itu. Ya, betul. Bisa Iya. diajukan, Bos. Oke, itu saran dari teman-teman ini ya, dari Puspa maupun Anis ya. Jadi bisa juga sebenarnya untuk meningkatkan antusias dari teman-teman mahasiswa sendiri ya, khususnya dari segi unit kegiatan mahasiswa ya. Nah, berbicara masalah kegiatan mahasiswa teman-teman ya, teman-teman punya nggak program kerja yang mungkin nanti akan berbeda dengan program kerja yang lain yang sebelumnya dari BEM gitu? Ada sih Pak, ini termasuk juga dalam poin misi yang ketiga. Kami akan mengadakan proker di mana itu namanya sharing and caring, di mana kita perangkatan bakalan mengadakan perkumpulan mungkin sebulan sekali, dan ya Perangkatan perangkatan. semua prodi atau per prodi? Semua prodi. Per bulan, 1 bulan sekali. Iya, seperti 1 bulan sekali. Untuk Tadi kan ada poin solidaritas juga buat poin itunya. Kami menemukan ide tersebut soalnya
sewaktu maba kita kan lebih sering berkumpul, ada kelompok PDK dan lain-lain. Itu kan antara banyak prodi nyatu, jadi kita punya teman-teman banyak. Dan juga di semester 1 semester 2 ada MKDU, jadi kita lebih berbaur pengen reunian maba. Jadi pas saya udah semester 3 nih, jadi kok saya temennya cuma satu prodi aja sekarang, nggak kenal, bukan nggak kenal, tali silaturahmi itu mulai agak merenggang. Makanya karena untuk meningkatkan solidaritas, kami ingin mengadakan di mana misalnya sebulan sekali kita tiap prodi, per prodi, semua prodi perangkatan ngumpul-ngumpul di Integritas ya. Itu bisa bebas acaranya mau apa aja. Fun Kita karena itu sharing and caring. Itu sebulan sekali apa gak bosen gitu? Kan contohnya sebulan sekali, bisa juga 2 bulan sekali karena kita per prodi juga sibuk. Muat nggak itu ya? Muat ya karena berpacu dengan PDK muat ya. Muat. Cuma per angkatan semua prodi, nggak semua angkatan di NHM gitu. Oke. Itu apa hanya pemikiran Puspa atau Puspa juga sempat ada masukan dari teman-teman yang lain kayak gitu? Iya Pak. Kadang teman-teman yang lain tuh, duh kangen MKDU ya gini-gini. Boleh, itu bisa juga ya sebenarnya. Ada lagi program kerja yang berbeda mungkin? Kalau yang berbeda sejauh itu sudah saja. Oke. Menurut teman-teman ya, ada nggak evaluasi program kerja BEM yang tahun ini atau tahun sebelumnya? Evaluasinya ada beberapa yang tidak terlaksana, Bapak. Contohnya? Waktu itu ada di divisi saya sendiri, si pendidikan semacam seminar gitu tidak terlaksana. Yang terlaksana, tapi perlu dievaluasi, perlu diganti atau perlu dirubah dengan inovasi yang baru gitu, ada nggak program kerja BEM? Ya mungkin tadi kan ada di Apres, kita mengadakan saci, itu sih Pak inovasinya. Enggak, yang sudah terlaksana. Saci itu kan belum terlaksana ya, pengen teman-teman laksanakan gitu. Yang sudah terlaksana ada nggak yang perlu dievaluasi program kerjanya? Untuk yang terlaksana sepertinya sudah baik semua, Bapak. Sudah baik ya. Oke. Kalau dari segi program kerja sudah baik, kalau dari segi solidaritas tadi sudah solid ya, solid sekali ya katanya ya. Kalau dari segi SDM-nya dari anggota BEM sendiri, apakah sudah sesuai dengan yang Puspa harapkan? Karena gini, saya dulu cepet juga jadi BEM ya waktu kuliah. Itu saya di pikiran saya tuh, anak BEM ini cerdas-cerdas, pinter-pinter, aktif-aktif ya. Tapi ketika sudah terjun, itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang ternyata nggak gini-gini amat gitu. Nah, menurut teman-teman gitu, SDM BEM itu ada yang perlu dievaluasi. Kalau memang ada yang perlu dievaluasi, berarti kan dari perekrutmen dari awal ya, gini. Atau seperti apa? Nah, kalau boleh saya kasih antara 1 sampai 10, SDM-nya di BEM itu mungkin 7 ya Pak. Kalau kata Bapak soal BEM nih anaknya pinter-pinter gini-gini, emang saya masuk. Pinter itu dalam artian di bidangnya masing-masing ya. Emang orang-orang di BEM nih yang keterima di BEM nih luar biasa, cuma yang menjadi kurang semakin akhir-akhir mungkin kurang kontribusinya, semangatnya lagi. Jadi kalau ada proker masih agak datang telat gitu Pak. Itu aja sih. Tetap orang-orang luar biasa yang berada di BEM itu di media ini. Anis gimana? Sama kayak Puspa? Sama sih Pak. Oke, jadi iya apa yang sekiranya nanti kalau teman-teman menjadi presbem dan menjadi presbem dan wakil presbem yang perlu diperbaiki untuk bisa kan teman-teman nanti kalau jadi pemimpin, jadi presbem dan wakil presbem kan nggak mau punya anggota yang kayak gitu. Apa yang pengen teman-teman ganti sehingga nanti anggota teman-teman itu betul-betul orang-orang yang berkualitas? Harus mau jadi apa? Mau dijadikan apa gitu? Seperti apa?
Untuk ganti mungkin gak ada yang bakalan kami ganti. Cuma untuk sebenarnya yang jadi masalah tadi motivasi diri sendiri kan Pak. Ikut BEM awal-awalnya semangat, akhir-akhirnya tetap semangat mungkin. Cuma masih ada yang berkurang. Jadi kami ingin mengadakan perkumpulan di situ di mana anggota BEM. Nah kami ingin mengingatkan kembali motivasi awal kenapa orang-orang tersebut ikut BEM. Jadi kami ingin menumbuhkan kembali motivasi agar semangat kembali dalam melakukan semua proker di BEM. Iya, berbicara masalah SDM ya teman-teman, tadi sempat menyinggung apa namanya Puspa range-nya dari 1 sampai 10 7 ya. Dan itu harapannya nanti ketika teman-teman jadi pemimpin presiden maupun wapres ya, itu juga bisa ditingkatkan ya SDM-nya ya gitu. Nah, berbicara SDM sendiri teman-teman ya, Puspa maupun Anis ini punya enggak role model di BEM sendiri yang ini kayaknya nih orang ini nih perlu saya menimba ilmu dengan orang ini? Ada banget. Dari Anis sendiri dulu. Yang dulu apa yang sekarang? Bebas, pokoknya yang dari BEM. Ada. Siapa? Kak Tina. Tina. Oh, iya. Tina. Tinanya Dia Iroki. Ya. Dia pintar, aktif, kerja juga. Tina, Kopeng Tina. Kalau dari Puspa? Sama Kak Tina. Gak boleh sama. Enggak Pak, Kak Tina selalu di hati. Soalnya selain Kak Tina itu menurut saya sendiri pekerja keras, pinter, dan Kak Tina ke kelompok ke anggota-anggota lain tuh sangat mendukung. Seperti saya kan sering dulu, aduh Kak Tin ternyata ikut BEM ini semangat deh gini-gini. Jadi saya sangat termotivasi dengan beliau. Kak Tina aja, gak ada yang lain. Yang lain sama sih Pak, hebat juga baik. Iya, yang jadi role model. Masa sama ini dua-duanya? Ada dua sih sebenarnya. Selain Kak Tina, saya juga ada Kak Hana. Soalnya saya awal-awal di BEM itu selalu ngelihat Kak Hana, yang lain belum kerja, belum mulai, tapi Kak Hana udah mulai duluan. Jadi saya kedorong banget buat langsung satset gitu loh Pak. Gercep buat menangani apa saja di proker dari Kak Hana. Oke. Tina ya sama Hana. Dua orang yang kemarin juga sering berhubungan dengan saya ya di PTK karena dua orang itu si acara ya, termasuk Puspa si acara kan ya. Menjadi role model ya. Jadi teman-teman, dan nanti teman-teman ini termasuk Puspa dan Anis ini bisa saja kalian jadikan role model oleh adik-adiknya. Kan kita juga gak tahu kan ya, kalian juga gak tahu. Artinya memang menjadi seorang BEM itu juga harus berperilaku baik dan ya bisa menjadi contoh ketika teman-teman beraktivitas tuh pasti kita diintip oleh adik-adik kita kan gitu ya. Itu. Nah, saya pengen nanya kekurangan dan kelebihan, tapi bukan pribadinya kalian ya, tapi kekurangan dan kelebihan dari pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2. Dari siapa yang mau jawab duluan? Anis. Kamu aja deh. Ayo, Gimana nih, Mas? aja. Itu terserah siapa. Saya. Paslon 1 dulu. Kekurangan dan kelebihan. Dari per paslon Pak. Iya, kekurangan dan kelebihan paslon 1. Mohon Pak. Kalau paslon 1 itu Kak Iroki sama Alif. Yang pastinya mereka cowok-cowok ya Pak. Iya. Jauh lebih bisa Ganteng paling ganteng semua. Kalau Enggak, yang nomor Pak. 3 nih cantik semua. Ya kan tidak mungkin. Iya, Pak. Ada ya. Kecuali yang nomor 2 ganteng dan cantik ya. Nah, kalau yang dari paslon nomor 1 sendiri mereka kan cowok-cowok, jadi lebih bisa bekerja keras. Ini apa kelebihannya? Kelebihan dulu. Lebih bisa bekerja keras, berambisi ya. Bapak tahulah cowok-cowok gimana. Dan untuk kekurangannya saya sepertinya belum tahu. Ada cuma Tidak apa-apa disebutkan. Ini kan juga menjadi bahan. Namanya manusia pasti punya kekurangan dong. di salah satu, saya gak menyebutkan yang mana, cuma salah satu pasangan ini di salah satunya dia pekerja keras, tapi kalau sudah melakukan sesuatu itu sudah selesai, sudah tanggung jawabnya agak sedikit kurang ya Pak. Misalnya
ada prokernya nih udah bagus, pelaksanaannya udah bagus, tapi dalam LPJ-nya agak molor gitu Pak. Oke. Paslon 2 mungkin Anis yang jawab. Fata dan Vira ya. Kalau Fata sih Pak, orangnya baik. Jawaban cari aman kalau baik. Iya Pak. Lebih spesifik. Ayo guys, lanjut. Baik, terus. Baik. Juga, tapi kekurangannya agak sih kurang bekerja. Kurang bekerja dalam arti bekerja itu apa maksudnya? Kan kemarin emang tidak pegang proker. Mungkin kan jadi wapres kan Pak. Ya mungkin Kurang kelihatan. kurang kelihatan. Ya, tapi kalau masalah akademik, memberikan pendapat itu sih. Public speakingnya gitu ya. Ya. Kalau Vira, Kalau tahu Vira nggak? saya kurang tahu. Karena dari Hima Pak. Mungkin Iya. Kalau Puspa tahu kekurangannya mungkin saya mikirnya Pak, kan Vira ini masih belum jadi BEM sama sekali. Nah, mau jadi BEM langsung jadi wakil, mungkin saya agak beratnya di situ, soalnya belum pernah tahu apa itu BEM seperti apa. Jadi itu bisa jadi kekurangan Pak, kurangnya pengalaman. Kurang pengalaman. Oke. Sekarang saya nanya. Sekarang saya nanya Anis maupun Puspa. Kekurangan dan kelebihannya Anis. Dari Puspa dulu. Kekurangan dari kelebihan dulu. Ke Anis nih sangat baik ya Pak, orangnya sangat ngemong, kayak intinya ke Anis nih baik, sangat perangkul, terutama ke adik-adiknya gitu, ke saya. Ya intinya gak pernah berkata kasar, sifatnya halus. Ya, enggak, ini beneran. Dan untuk kekurangannya, selama saya ikut BEM atau dekat sama Kak Anis ya, soalnya kami sering bersama, selain banyaknya proker juga ada P2MD yang mengharuskan kami sering bersama-sama. Saya belum nemu kekurangannya Kak Anis. Iya beneran. Harus ada, manusia harus ada. Oke. Kalau harus ada mungkin agak telat sedikit saja orangnya. Telatnya cuma sedikit. Telat tuh maksudnya dalam arti waktu gitu. So, misalnya ada yang datang, ada broker datangnya telat sedikit, bener-bener sedikit, gak sampai yang ngaret. Oke, kalau Anis tentang Puspa? orangnya baik sih Pak. Baik tak dari tadi? Iya. Nanya kata baik. Enggak yang lebih spesifik dong. Gak apa-apa, jawab aja. Kalau public speakingnya sih lebih bagusan Puspa daripada saya Pak. Emang saya ngakuin. Kekurangannya? Gak ada. Ada, harus ada. Banyak kalau Apa Puspa kekurangan bawel gitu atau apa? Iya, itu Pak, bawel. Tapi baik kok. Iya, dari tadi saya sudah sering dengar kata baik dari. Kan biar aman Pak. Oke. Terakhir teman-teman ya. Kenapa harus milih paslon nomor urut 3? Karena kita nomor 3. Iya, kenapa harus milih paslon nomor 3? Pertama-tama jangan mendang karena kami cewek-cewek nggak bisa memimpin, karena apalagi sekarang kan kita sangat menjunjung kesetaraan gender, cewek tentu saja bisa memimpin. Dan saya tidak tahu kalau dari yang kemarin-kemarin Kalau bicara kesetaraan gender tuh, kalau yang saya paling senang kalau saya mendengar kesetaraan gender dari seorang wanita. Karena kalau seorang laki-laki bangsat, berarti cewek juga bangsat kan gitu kan, kesetaraan gender. Ayo lanjut. Pertama-tama jangan melihat kami karena kami semuanya cewek-cewek, tentu saja kami bisa memimpin. Dan alasan yang kedua mungkin karena kita benar-benar ingin mengembangkan media ini dari segi ketakwaan juga yang disebutkan dalam visi misi kami, dan juga segala aspek akademik maupun non akademik mahasiswanya. Kalau dari Anis? Sudah Pak, mewakili saya. Oke. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan atau kepada para pendukung, kepada teman-teman, silahkan mengkampanyekan diri.
Ada. Iya, silahkan. Jadi kami paslon nomor 3 tentu saja butuh dukungan kalian semua. Tapi kami tidak menuntut, ayo harus pilih nomor 3, tidak. harus. Namun pilihlah pemimpin yang kelihatan kerja. Jangan cuma kelihatan ngomongnya aja. Ngomongnya aja baik, belum tentu kan Pak bisa kerja kalau ngomong doang ya apa. Jadi pilihlah pemimpin atau paslon-paslon yang kalian lihat kinerjanya itu memang ada. Memang orangnya kerja keras, jangan cuma dilihat dari omongannya aja bagus. Itu aja sih Pak. Anis? Anis lebih ke ini ya? Iya. Pendiam ya? Enggak, Pak. Ada yang ingin disampaikan Sudah. kepada para pendukungnya gitu? Sudah, Pak. Oke, jadi pilihlah pemimpin yang Memang bisa, ada kinerjanya, bukan sekedar omongan saja. ya ada kinerjanya, yang juga ada karyanya kan ya. Berarti kalau sudah bekerja itu pasti ada menghasilkan suatu karya ya. Jadi itu yang disampaikan oleh paslon nomor 3, dan paslon nomor 3 juga tadi dapat saya simpulkan lebih mengutamakan, kalau saya boleh melihat dari visi misinya itu lebih mengutamakan ketakwa ya. Itu ya, selain memang nanti ada program kerja yang lain ya. Itu. Ya, ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Tidak ada. Teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Belum debat ini, Pak. Ada. Ya. Nanti di depan Kampanye? aja. Kampanye gimana? Di asrama. Alhamdulillah masih ada rencana. Sudah berjalan kampanyenya Pak. Sudah berjalan. Dari kapan? Dari hari Senin. Soalnya kan emang kampanye dibukanya dari tanggal 27 sampai tanggal 1. Rencananya kamu mau kampanye gimana? Ke kelas-kelas kah atau Untuk sekarang sih masih mau ke asrama. ke asrama ya? Ke maba aja dulu. Ke kelas-kelas punya rencana? Ada. Tapi masing-masing ya. Masing-masing itu maksudnya? Puspa masuk ke kelasnya Oh. sendiri, saya Sama masuk ke kelasnya adik-adik juga. sendiri, gitu Bapak. Satu prodi lah Pak, lebih gampangnya. Soalnya kan kita lebih deket sama prodi sendiri kan. Jadi kalau saya yang mau nyampaikan ke prodi saya itu lebih enak. Soalnya kita emang kekeluargaannya lebih erat. Oke. Optimis menang ya? Optimis. Bismillah. Bismillah ya. Oke, terima kasih ya untuk Mbak Anis ya, Mbak Puspa, pasangan calon Presbem dan calon wakil Presbem nomor urut 3, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Amin. Punya jargon ini enggak? Nggak ada. Belum ada ya? Belum. Nanti debatnya kapan? Kurang tahu. Kurang tahu. Pemilihannya juga kurang tahu ya. Tapi yang pasti kayaknya Desember ya. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah hadir di acara Bahasa Basi, Bahasa Nabas ini. Nanti kalau kepilih kita undang lagi ke sini. Iya Pak. Gitu. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi, dan juga terima kasih untuk teman-teman pemirsa yang sudah menyaksikan Bahasa Basi dari Suara NHM. Ya, silahkan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen menggunakan bahasa-bahasa yang santun ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.